artinya diartikan dari bahasa Inggris itu adalah orang tua. Jadi bagi parenting itu adalah belajar bagaimana caranya menjadi orang tua yang dia menemukan anak ini 3 kali 1, 2, 3. Yang selanjutnya dia nanya, saya kamu boleh membangun keluarga dengan kumpul semua anggota keluarga dan salah satunya ditengahnya oleh seorang psikolog atau ustadz atau kiai atau siapapun itu yang membahas tentang keluarga, membahas tentang anak, membahas tentang suami, membahas tentang hak dan kewajiban seorang istri, membahas tentang hak dan kewajiban seorang orang tua, membahas tentang hak dan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Koda di Madinah Gempita. Oke. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik ayah bunda semuanya, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Koda, si pria muda penuh semangat se-Indonesia Raya. Oke. Nah, hari ini alhamdulillah puji syukur saya panjatkan ke Zat Ilahi Robbi karena hari ini itu adalah hari pertama di mana saya bikin konten, memberanikan diri dan coba hal baru. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan maksimal dan mudah-mudahan bisa diterima oleh bunda dan ayah semua di rumah. Oke. Baik, bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan diri, nama saya Kodar dari Psikologi Madinah Gempita. Kemudian juga alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gempita Cimahi, Bandung Barat dan Bandung. Kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi body language, persuasion, kemudian juga hipnoterapi dan yang lainnya. Dan kemudian bagi ayah bunda juga yang sering ketemu saya, mungkin sering ketemu di event parenting di sekolah-sekolah, atau sering juga mungkin ayah bunda klien-klien saya di sana yang anaknya berkebutuhan khusus datang terapi dengan saya untuk konsultasi seperti itu. Nah baik, hari ini alhamdulillah saya akan membahas terkait anak secara umum dan banyak hal yang ingin saya bahas, dan durasinya insya Allah akan cukup panjang, jadi dipersiapkan segala halnya, baik kertasnya, kopinya, makanannya, karena videonya cukup panjang dan mudah-mudahan ayah bunda semuanya tidak bosan menontonnya. Baik, ayah bunda, pertama mungkin bagi ayah bunda yang sudah mengenal saya, kita sering ketemu di event parenting dan saya ingin menjelaskan sedikit apa sih itu parenting dan pentingnya parenting. Parenting itu parent itu orang tua. Jadi parent itu artinya diartikan dari bahasa Inggris itu adalah orang tua. Jadi bagi parenting itu adalah belajar bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik dan benar, tentunya menurut tuntunan agama, menurut tuntunan ilmu psikologi, ilmu pendidikan dan yang lain-lainnya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan orang tua itu namanya adalah parenting. Dan kemudian apa sih itu parenting dan pentingnya parenting itu apa? Nah, kalau pentingnya parenting, sedikit saya ingin bercerita ya bunda ya. Dulu saya sering mendengarkan ceramah dari guru saya, Ustadz Dendri Jalurisman. Beliau mempunyai seorang klien anak SMP kelas 1. Dia tertangkap oleh BNN ya. Kalau namanya berurusan dengan BNN berarti berurusannya dengan narkoba. Nah, ceritanya si anak ini itu ketangkep karena dia terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Wow, kelas 1 SMP nih bunda ya. Dia sudah terciduk atau tertangkap oleh BNN karena dia menjadi seorang pengedar narkoba. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah ditelusuri oleh pihak berwenang, ternyata anak ini itu diceklah urinnya dan lain-lainnya, ternyata anak ini negatif narkoba, jadi tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua juga dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang yang kaya raya, anak pejabat, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Dan setelah ditanya dan setelah dikonsultasikan sama pihak psikologi, bingung juga ya, kenapa? Karena dari latar belakangnya anak ini menurut orang tuanya selalu dipenuhi semua keinginannya. Yang kedua, kalau dari latar dia misalkan kecanduan dan yang lainnya, dia tidak mengkonsumsi sama sekali narkoba itu sendiri. Nah kemudian pada suatu hari
tim psikologi ini tuh bergerak, kemudian menyuruh si anak yang kelas 1 SMP ini itu untuk bertemu om yang nyuruh si anak ini dari narkoba. Kemudian dipertemukanlah mereka di di sebuah mall. Dan kemudian tim psikologi, BNN dan yang lainnya mantau dari lantai 2 dan mereka melihat pertemuan antara si anak kelas 1 SMP yang jadi pengedar narkoba tadi sama si om yang nyuruhnya dari narkobanya. Dan apa yang terjadi Bunda ketika mereka bertemu? Hal pertama yang dilakukan oleh orang Australia ini, jadi omnya itu adalah orang Australia. Hal pertama yang dilakukan ketika ketemu sama si anak yang dari narkoba ini, itu hal yang paling pertama adalah yang dilakukan, dia menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Yang selanjutnya dia nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Dan apa reaksinya setelah itu? Dan reaksinya itu sangat luar biasa, di luar dugaan. Si anak ini nangis-nangisnya, terus kemudian dia meluk omnya sambil dia mengeluarkan kata-kata bahwa hanya om yang paham saya dan hanya om yang tahu saya. Padahal si om ini sebelumnya tidak minta untuk anak ini nangis, tidak minta untuk anak ini mencurahkan isi hatinya, cuman dia hanya mengusap pundak anak ini dan kemudian yang selanjutnya adalah bertanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Dan apa yang terjadi, ayah bunda, dan kita bandingkan dengan apa yang sering kita lakukan di rumah sehari-hari dengan anak kita. Ketika anak kita pulang sekolah, ketika suami kita pulang kerja, ngojek, kepanasan, hujan-hujanan di luar sana, apa yang paling pertama kita tanyakan? Ya, kalau ke anak kita, PR mana PR? Gitu kan? Kalau ke suami mana? Pendapatan hari ini itu tukang panci lagi 3 bulan kreditan dan lain-lainnya. Nah, ya wajar lah kalau mereka ngambek, ya wajar lah kalau mereka nggak mau cerita, wajar lah kalau mereka nggak mendengarkan apa yang bunda-bunda sekalian tanyakan. Nah, maka dengan demikian hal pertama yang harus kita lakukan terhadap anak, terhadap suami itu adalah coba sering diusap bagian pundaknya, karena pundak ini itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri, dan titik kepercayaan. Ketika seorang sering diusap pundaknya, maka dia akan percaya, maka dia akan terangkat harga dirinya, merasa dihargai dan yang lainnya, maka apapun yang kita inginkan dia akan menurutinya. Kemudian yang selanjutnya, hal ajaib yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tadi itu adalah selalu hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita dan suami kita itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Jangan dulu nanya PR-nya, jangan dulu nanya kamu ngapain di sekolah, kembalian uang jajan dari mana, apalagi kalau nanyain Tupperware mama mana. Ya, ibu-ibu biasanya lebih khawatir Tupperware hilang dibanding kaki anak hilang ya. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian Pak Koda, apa sih hubungannya cerita ini dan dengan pentingnya psikologi dan pentingnya parenting? Nah ya bunda, ternyata si orang Australia ini itu kenapa dia bisa sampai melakukan hal seperti itu, bisa tahu bahwa pundak itu adalah titik kenyamanan, bisa tahu bahwa supaya anak respect care sama dia itu hal pertama yang harus ditanyakan ke anak itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Nah kenapa sampai seperti itu? Karena ternyata menurut keterangan si orang ini, si om ini, itu mereka sebelum melancarkan aksinya mengedarkan narkoba itu, mereka itu parenting dulu 3 bulan ya. Sebelum beraksi ke lapangan, mereka itu parenting dulu 3 bulan bunda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka itu tahu bagaimana cara merangkul anak-anak yang galau, anak-anak yang broken home, anak-anak yang berantem sama orang tuanya, tidak nyaman di rumahnya. Dan mereka itu sangat paham sekali apa yang harus mereka lakukan. Nah, maka dari demikian, dibalik dengan kita bunda, hari ini berapa minggu sekalikah ayah bunda parenting? Berapa bulan sekalikah Anda parenting di rumah? Ya. Sedangkan kita punya cita-cita anak-anak kita itu baik laki-laki atau perempuan pengen soleh dan soleha, tapi ketika parenting pun seminggu sekali pun nggak pernah, sebulan sekali pun jarang, 1 tahun sekali mungkin, itu pun kalau sekolah mengadakan. Padahal di rumah itu baginya itu diadakan family building, membangun keluarga dengan kumpul semua anggota keluarga dan
salah satunya ditengahi oleh seorang psikolog atau ustadz atau kiai atau siapapun itu yang membahas tentang keluarga, membahas tentang anak, membahas tentang suami, membahas tentang hak dan kewajiban seorang istri, membahas tentang hak dan kewajiban seorang orang tua, membahas tentang hak dan kewajiban seorang mertua dan yang lainnya, supaya tidak ada lagi terjadi ada kasus Pak, aduh saya galau Pak di rumah karena mertua saya ikut campur Pak terhadap urusan keluarga saya. Pak, aduh saya galau di rumah Pak karena suami saya A B C D E F G H. Pak, aduh saya galau Pak karena suami saya digoda pelakor Pak dan yang lainnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bunda? Karena salah satunya tidak adanya family bonding di rumah, ya, atau membangun keluarga dengan cara tadi menghadirkan orang ketiga yaitu psikolog, kiai atau ustadz yang bisa membahas atau membangun keluarga Anda dengan baik di rumah. Nah, itulah Bunda, tadi sudah saya bahas terkait dengan apa itu parenting. Kalau tadi parenting itu adalah bagaimana cara kita menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, pentingnya parenting itu adalah banyak kasus-kasus keluarga hari ini yang mengerikan, bahkan saya kemarin survei itu tahu itu sangat banyak sekali terjadi perceraian karena itu salah satunya diakibatkan karena tidak adanya family bonding, sehingga tidak adanya kesepahaman antara suami dan istri antara terkait dengan parenting atau menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Yang paling pertama, kita harus memiliki emosional yang bagus. Kenapa? Karena ternyata menurut penelitian emosi itu bertahan 12 jam ke depan, ayah Bunda ya. Jadi kalau pagi-pagi bundanya balik dia musem manyun ya, maka emosi itu akan bertahan 12 jam ke depan, dan sangat bahaya sekali kalau pagi-pagi kita sudah berantem sama suami, sama anak, sama suami gara-gara dia nggak ngasih jatah belanja, atau anak susah bangun, susah makan, susah tidur, atau tetangga ada yang buang sampah sembarangan di depan rumah ya. Nah itu emosinya itu bisa bertahan 12 jam ke depan. Nah makanya coba pagi-pagi itu kita harus tetap bahagia, kita harus tetap ceria, kendalikan emosi kita. Kenapa? Karena emosi kita itu akan bertahan 12 jam ke depan. Nah, barangkali aja mungkin suami Bunda jam 12 mau ngasih uang 200 juta karena Bundanya manyun, nih gak jadi, kan sayang ya. Maka dengan demikian coba pertahankan emosi Bunda semuanya supaya emosinya itu tidak meledak-ledak di pagi hari. Caranya seperti apa? Ada sebuah penelitian yang sangat sederhana Bunda ya untuk terapi emosional itu. Yang paling pertama, ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman tepuk tangannya bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah seperti ini. Nah itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan 20% emosi negatif kita. Ya, jadi kalau Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu ternyata bisa membuat ayah Bunda semuanya bisa awet muda. Nah, kalau pengen awet muda itu sebenarnya nggak perlu ke salon, nggak perlu perawatan dan yang lainnya, tapi ternyata cukup tepuk tangan sambil tersenyum saja. Jelas ya? Nah, kemudian makanya tipsnya kalau suami Bunda marah-marah, gampang ya, tepuk tangan aja. Insya Allah ya, makin nambah marahnya. Jangan dilakuin, bahaya. Nah itu sedikit untuk terapi emosional, dan kemudian banyak lagi terapi emosional, tapi nanti kita akan bahas emosi itu di session selanjutnya. Tapi yang akan saya bahas untuk hari sekarang itu pertama yang harus kita pahami itu adalah karakter anak itu dibentuk dari 0 sampai 12 tahun Bunda ya. Jadi makanya kenapa ada istilah kenapa Pak anak saya kok anak usia SMP SMA padahal ketika kecil dia rajin ke masjid, nurut, luar biasa belajarnya, rajin dan yang, tapi kenapa kalau udah SMP malah jadi main terus, malah jadi main game terus, malah jadi membangkang, susah sholat dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Nah karena karakter anak itu dibentuk dari 0 sampai 12 tahun Bunda. Jadi kalau lewat 12 tahun itu seperti halnya Bunda membentuk tulang yang bengkok. Jadi kalau tulang bengkok itu dilurusin, bukannya malah lurus tapi malah patah. Nah maka dengan demikian kalau kita pengen anak kita soleh-soleha itu, bentuklah mereka di usia 0 sampai 12 tahun. Kenapa? Karena di sana itu akan menentukan
setelah 12 tahunnya itu mereka jadi baik atau buruknya tergantung dari 0 sampai 12 tahunnya ya. Maka dengan demikian bentuklah karakter anak kita itu di 0 sampai 12 tahun itu harus benar-benar. Dan kenapa? Karena anak itu dilahirkan kan bagaikan kertas yang putih ya, kertas putih kosong, nggak ada tulisan apa-apa, dan terserah orang tuanya ini mau ditulis jadi seperti apa, mau dibentuk jadi apa, dan yang lainnya itu adalah orang tuanya yang membentuk. Makanya di 0 sampai 12 itu 12 tahun itu orang tua sangat bertanggung jawab terhadap karakter dari anak itu sendiri ya. Jelas sampai sini ya. Nah, makanya dan demikian. Kemudian yang selanjutnya apa yang berpengaruh terhadap karakter anak kita supaya anak kita itu bisa terbentuk dengan baik, bisa menjadi anak yang soleh-soleha dan yang lainnya. Yang paling pertama, Bunda harus paham bahwa ternyata karakter itu dibagi dua macam. Yang pertama ada genetik, yang kedua ada faktor lingkungan. Kalau pertama genetik itu ternyata mempengaruhi karakter itu sekitar 30%. Ya. Jadi 30% karakter anak itu dibentuk oleh genetik. Nah, genetik itu turunan dari orang tuanya. Cuman ingat, jangan selalu apa-apa dikaitkan dengan turunan. Jangan selalu apa-apa ada budak kabima bedogong dah bapaknya oke. Ya kalau yang jelek-jelek bapaknya ya, kalau yang bagus-bagus mamanya. Biasa gitu kan ya. Ya, jangan selalu apa-apa dikaitkan dengan genetik. Kenapa? Karena genetik itu hanya berpengaruh 30% terhadap karakter anak kita. Sedangkan yang paling banyak berpengaruh terhadap karakter anak kita itu 70% itu dari lingkungan. Nah, kemudian lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang mana? Kan lingkungan itu banyak juga ya yang Bunda. Pertama ada lingkungan sekolah, yang kedua ada lingkungan rumah, yang ketiga ada lingkungan lingkungan tetangga dan yang lainnya. Nah, yang mana yang paling berpengaruh kira-kira? Rumahkah, sekolahkah, atau tetanggakah? Kira-kira mana Bunda? Baik, sudah jelas. Yang paling berpengaruh itu terhadap karakter anak kita itu adalah lingkungan rumah. Jadi Bunda nggak bisa menyalahkan kenapa sih anak saya jadi bedegong, gara-gara budak si eta gitu ya. Jadi nyalahkan pengatur atau misalkan gara-gara bu gurunya, sekolahnya dan yang lainnya, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena lingkungan yang paling berpengaruh terhadap anak itu adalah lingkungan rumahnya. Makanya banyak sekali hal-hal yang ya contohnya aja mungkin hal yang paling mendasar di anak SMP SMA itu banyak sekali anak-anak yang sudah mulai merokok dan yang lainnya. Ya mohon maaf ya, nonton video-video yang nggak bener, main kemudian pergaulan bebas dan yang seperti itu. Dan bahkan menurut penelitian, dua terbanyak yang sering dicari orang-orang Indonesia di YouTube atau di Google itu ternyata pornografi. Dan mungkin dari siapa itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu harus kita teliti lagi dan itu harus kita renungkan lagi. Kenapa bisa sampai dua tertinggi yang ada di Google dan YouTube itu ternyata pornografi yang sering dicari oleh orang Indonesia. Dan maka dan demikian, ketika anak Bunda di rumah minta handphone, Pak, butuh handphone dong buat belajar, ngerjain tugas dan yang lainnya, apakah itu benar? Gitu. Iya Pak, gimana Pak, kata sekolahnya tugasnya banyak dan yang lainnya harus pakai handphone, apalagi kondisi COVID kayak ini sebab handphone ya dan yang lainnya. Tapi kenapa ya nggak sampai trending misalkan di Google itu hal paling pertama yang sering dicari oleh orang Indonesia atau anak-anak itu matematika misalkan, fisika atau sejarah dan yang lainnya, tapi malah pornografi. Jadi intinya mah ada kebohongan besar yang sering dilakukan oleh anak kita ketika mereka minta handphone ke orang tuanya untuk belajar. Ternyata buktinya, faktanya yang sering dicari di Google itu nomor 2-nya adalah pornografi. Ya, kemudian balik lagi Pak, kenapa Pak bisa sampai karakter itu dibentuk lebih banyak oleh orang tuanya? Bukan karena sekolah ataupun karena karena tetangganya. Ya karena role modeling yang sering mereka lihat, presentasi yang lebih besar itu adalah orang tuanya. Makanya banyak sekali
ayah-ayahnya misalkan ngerokok, bagaimana tidak gitu ya, pengen anak kita nggak ngerokok sedangkan anaknya ngerokok. Kemudian pengen anak kitanya nggak marah-marah, pengen anaknya lembut tapi mamahnya bebarawakan gitu kan. Dari mana judulnya ya bisa seperti itu ya, bisa anaknya lemah lembut tapi mamahnya masih teriak-teriak gitu kan, susah ya. Dan apalagi sangat berbahaya sekali ya bunda ayah untuk rokok itu sendiri, karena kontroversi sih sebenarnya ya banyak. Tapi kalau Eli Risman pernah mengatakan bahwa pornografi atau rokok itu yang bersifat kecanduan itu bisa mengeluarkan hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon kesenangan sementara dan itu bisa menghancurkan prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu adalah otak yang mengatur atau yang membedakan mana baik dan buruk. Mana baik dan buruk. Jadi ketika si prefrontal cortex ini pecah, maka dia akan kesulitan membedakan apakah ini baik, apakah ini buruk. Makanya wajar sekali kalau misalkan ada anak yang dia berani membentak orang tuanya, atau disuruh nggak mau, atau malah jajan yang seenaknya gitu ya, nggak tahu jajan ini baik atau buruk. Nah karena salah satunya itu mungkin prefrontal cortex-nya itu sudah pecah karena hormon dopaminnya terlalu banyak keluar, entah itu karena rokok, entah itu karena pornografi, ataupun karena game dan yang lain-lainnya. Nah seperti itu. Nah jelas ya bunda. Nah kemudian yang selanjutnya ada beberapa karakter anak yang mungkin bunda sering temukan di rumah, yang ini menjengkelkan dan ini mungkin menjadi masalah yang tidak pernah selesai. Yaitu yang paling pertama, banyak anak yang marah-marah, berantem, marah, nangis ya, ini nangis atau pengen, kalau punya keinginan pengen poktorolong lah dan yang lainnya, dan ini menjadi ujian berat gitu ya buat orang tua, apalagi kalau nangisnya di pinggir jalan, banyak orang yang liatin, dia pengen mobil-mobilan gede harganya 200.000, 300.000, 400.000 kan, lumayan ya dibeliin uang yang nggak ada gitu ya, kemudian nggak dibeliin, anaknya malu-maluin nangis di tengah jalan. Baik, nangis itu bunda kalau di istilah psikologi ada yang dinamain tantrum ya. Kalau tantrum itu ngamuk, anaknya tak berdasar gitu, atau sepuasnya. Nah ternyata bunda untuk terapi emosi itu ketika anak nangis dia sedang mengeluarkan 75% emosi negatifnya. Jadi terapi terbaik buat anak yang sering nangis itu adalah dibiarkan nangis sepuasnya. Kenapa? Karena ketika anak nangis itu 75% emosi negatifnya keluar. Nah maka dari demikian ketika anak bunda nangis, marah dan yang lainnya, coba dibiarkan dulu untuk beberapa saat, jangan langsung didiemin, dimarah-marahin, dibentakin dan yang lainnya, dibiarkan dulu keluar emosinya. Cuman mungkin dilihat usia juga, jangan sampai anak bayi dibiarin nangis begitu saja, karena kan dia paru-paru sama jantungnya belum kuat. Kemarin sampai ada yang meninggal gara-gara dibiarkan nangis seperti itu. Jadi intinya mah coba disesuaikan ya kalau dengan usia anaknya. Nah kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ada juga anak yang sering coret-coret di dinding. Wow, ini juga banyak, dan terutama mungkin anak-anak yang kinestetik atau belajarnya menggunakan gerakan atau anggota tubuh. Nah biasanya itu dia sangat hobi sekali coret-coret gambar di dinding. Nah itu sebenarnya dia sedang mengeksplorasi kreativitasnya. Jadi bunda kalau bisa disediakan satu tempat khusus buat dia mencurahkan kreativitasnya, atau bisa mungkin dialternatifin pakai tembok kayak gini. Nah ini jadi aman kalau misalnya dia coret-coret pakai spidol dan yang lainnya tinggal lap aja ya, gampang kan, simpel ya, daripada kita huru hara, daripada terjadi kiamat di rumah. Oke, jelas ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin ada juga anak yang sering berantakan. Nah seperti itu ya. Kalau anak muda yang sering berantakan sebenarnya dia sedang eksplorasi, jadi sebaiknya dibiarkan. Kenapa? Karena Habibie bisa menciptakan kapal, Thomas Alva Edison dia bisa menciptakan bisa menemukan lampu. Nah karena mereka lahir dari orang-orang yang kreatif. Padahal Thomas Alva Edison itu dicap kelas 1 SD-nya dikeluarkan dari sekolah karena dicap disleksia kalau nggak salah ya, atau ini saya lupa. Tapi ternyata setelah dia keluarkan sekolah, di rumahnya dia bisa menemukan lampu dan karyanya bisa kita nikmati sampai saat ini. Itu sangat luar biasa.
Nah kemudian juga ketika anak bunda yang pengen jajan dan yang lainnya pongpok torolong, ya coba bijaksanalah. Kenapa? Karena tidak semua keinginan anak itu harus dituruti bunda, ayah ya. Jadi intinya mah berikan mereka kebutuhan bukan keinginan, karena hidup ini tidak semudah yang mereka bayangkan gitu ya. Biarkan mereka belajar sabar, biarkan mereka belajar merasakan sakit hatinya ketika mereka tidak mendapatkan atau menerima apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena ketika mereka sudah dewasa, mereka harus terbiasa dan mereka harus bijaksana dengan hal itu, karena kehidupan memang seperti itu. Jangan sampai mereka apa-apa kita kasih gitu ya, apapun keinginan mereka kita kasih, jadi menganggap sepele kehidupan ini. Makanya banyak orang, anak-anak yang rela berani membunuh orang tuanya, mamanya, bapaknya kan, sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa merasakan sakit ketika tidak dituruti keinginannya oleh orang tua. Jadi akhirnya mereka nekat melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, jelas sampai sini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke emosi. Nah, tadi di awal sudah saya bahas terkait dengan emosi itu, ayah bunda. Tadi kan sudah saya bahas bahwa emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan. Jadi intinya untuk emosi itu pagi hari kita harus menetralisir pikiran perasaan kita, jangan sampai baper, jangan sampai marah. Apalagi sampai ke pagi udah nangis ya, pusing banget. Ya anak-anak ya, jadi begitu pun juga anak-anak. Makanya kenapa ada anak yang nggak mau belajar di sekolah, bete di sekolahnya dan yang lainnya, karena pagi-pagi mereka udah huru-hara dengan orang tuanya. Makanya coba stabilkan dulu emosi itu di pagi hari, karena emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan. Oke. Kemudian yang selanjutnya bunda terkait dengan emosi manusia itu, saya ambil dari teori kuantum. Kuantum itu teori pembentukan alam semesta. Ternyata banyak yang menafsirkan emosi itu adalah sebuah gelombang. Ya, kalau yang namanya gelombang di ilmu di ilmu pengobatan China atau ilmu kuno gitu ya, mengatakan bahwa gelombang itu adalah sebuah warna. Ya, makanya kenapa kalau orang yang semedi itu apa ya kalau yang sekarang ya saya lupa lah, kalau ada olahraga kan yoga kayak gitu, yin yang dan yang lainnya, dan sebenarnya itu sedang mengatur gelombang ya, gelombang emosi, gelombang pikiran dan yang lainnya. Dan ternyata gelombang itu ada warnanya, dan setiap warna itu punya arti. Dan ternyata di ubun-ubun kita itu ada warna ungu. Nah, warna ungu itu bukan terong ya, bukan terong-terongan, tapi ungu itu dia adalah warna kecerdasan rasional ya. Jadi bukan kecerdasan umum, warna religius. Jadi kalau ungu itu adalah warna religius. Jadi kalau orang yang sering memakai baju warna ungu atau cat rumahnya ungu dan yang lainnya, biasanya menurut teori kuantum ini tuh bahkan menghadirkan aura religius yang sangat baik terhadap dirinya. Kemudian di kening ini itu ada warna biru dongker. Nah, warna biru dongker ini tuh adalah warna ketelitian. Dan ini biasanya ibu-ibu yang banyak. Kenapa? Karena warna ketelitian itu biasanya identik dengan hemat menuju pelit. Masih penting hemat aja, ini menuju pelit. Nah, maka dari demikian, tapi teliti itu penting ya. Teliti itu penting karena kalau ceroboh juga kurang baik. Jadi intinya harus seimbang. Nah, kemudian selanjutnya di tenggorokan di sini tuh ada warna kuning. Warna kuning itu adalah warna kecerdasan rasional. Makanya banyak orang yang mengartikan kecerdasan seseorang itu tergantung bagaimana cara dia berbicara, seberapa banyak ilmu yang dia keluarkan. Dan ternyata warna kuning itu adalah warna kecerdasan rasional. Kemudian di dada di sini itu ada warna hijau. Warna hijau itu adalah warna ketenangan. Nah, makanya kenapa letak warna hijau di dada, karena di dada itu ada hati ya. Nah, di hati itu yang paling pertama butuhnya ketenangan. Nah, makanya saya sering rekomendasi bagi anak muda yang suka marah-marah, banting barang, emosinya meledak-ledak, banyak makan daging, nugget, sosis, mie bunda. Daging itu singa juga banyak makan daging, itu galak ya. Makanya banyakin makan kangkung, insya Allah lulus dulu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya di perut itu ada warna orange. Warna orange itu adalah warna tanggung jawab. Jadi kalau ini bagus buat suami ya. Jadi suami benar supaya tanggung jawab,
supaya kerjanya semangat dan nyawanya berikan baju warna orange yang banyak. Kemudian juga ada warna merah. Warna merah itu letaknya di pinggang dan itu warnanya adalah warna semangat dan seksual. Ya, seksual. Jadi warna semangat dan seksual. Hati-hati itu bisa rada centil, bapaknya bisa rada naik ini ya. Makanya bukan terlalu banyak. Kemudian selanjutnya ada juga warna pink. Warna pink itu adalah warna keceriaan. Ada juga warna hitam, putih, abu, coklat. Nah itu warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita itu ketika hajian itu warnanya warnanya itu merah. Warnanya itu putih atau hitam. Jadi kalau putih semua, hitam semua. Itu bagus, bisa menguras sifat egois, was-was, cemas dan sifat-sifat negatif lainnya. Begitu. Pakodan warna yang bagus itu warna apa dong gitu. Kan tadi warna religius, ada warna ketelitian, ada warna kecerdasan rasional, ada warna hijau, warna ketenangan, ada warna tanggung jawab. Nah yang paling bagus itu Bunda, jadi yang paling bagus itu warna itu adalah warna ketika kita pakai baju itu adalah dikombinasi 3 warna sekaligus, yaitu bisa menyetabilkan gelombang emosi kita dengan baik. Jadi jangan pimping semua itu abu-abu semua, biru dongker semua, nanti kurang bagus buat gelombang emosi kita. Jadi yang bagus itu adalah yang 3 warna dikombinasi sekaligus. Nah kemudian yang selanjutnya ya Bunda, kemudian ada hal yang menarik juga terkait dengan emosi. Dulu saya pernah melihat tayangan hitam putih. Sudah nggak asing lagi kalau kita dengar hitam putih, kita pasti mengingatnya pembawa acaranya adalah Deddy Corbuzier. Ya, Deddy Corbuzier. Dulu saya ingat beliau itu pernah mengundang seorang tamu nenek-nenek usianya kurang lebih di angka 400 sampai 500 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian anak yang paling bungsunya itu udah usianya hampir 100 tahun. Nah setelah ditanya nenek ini kenapa dia bisa panjang umur, dan jawabannya luar biasa. Jawabannya adalah dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Wow, dia tidak pernah marah seumur hidupnya, ayah bunda. Sedangkan kalau kita ya tiap detik, tiap menit, anak nangis marah, anak pengen jajan marah, anak susah makan marah, anak susah sholat marah, anak susah belajar marah, ya begitulah. Semuanya marah. Jadi wajar kalau gampang jantungan, gampang stroke, gampang darah tinggi, gampang kolesterolan, gampang gula darahan ya, karena begitu ya. Si ibu ini dia bisa sampai 400 tahun, 500 tahun usianya karena dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Maka dengan demikian dulu Rasulullah pernah dihampiri oleh seorang ibu-ibu ketika sedang berjalan-jalan di kota Mekah ya kalau nggak salah. Ada seorang ibu-ibu yang dia sedang menggendong anaknya, kemudian anaknya nangis-nangisnya, kemudian Rasulullah nyamperin dan si ibu ini tuh sangat kesal sekali dengan muka masam. Dan kemudian si ibu ini bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dan Rasulullah menjawab 3 kali, la tagdob. Artinya apa? Jangan marah. Bahkan ada hadisnya, la tagdob wala kal jannah ya. Koreksi kalau salah. Ketika kita nggak marah maka surga jaminannya. Ya makanya dengan demikian luar biasa. Rasulullah itu sangat menganjurkan bahwa kita itu jangan pernah marah-marah. Nah kemudian ayah bunda ada 4 jenis marah yang mungkin ayah bunda belum tahu. Kalau yang sudah tahu kita mengulang saja. Yang paling pertama ada suhtun. Kalau suhtun itu marah ditahan di gigi geraham. Jadi seperti itu ya. Jadi kita marah tapi ditahan di gigi geraham. Mana jajan wae. Itu masih diperbolehkan. Yang kedua marah dengan lemah lembut. Ya. Kayak bu guru misalnya ada anak yang jatuh dia teka, sayang ini peluk sama bunda, pada dicibit dikit di belakangnya. Kemudian ada juga yang godbun. Nah si godbun ini itu agak sedikit mengerikan karena dia itu marah dengan muka menyeramkan, ditambah juga ada pukulan dan bentakan. Nah ini sangat mengerikan
Ya, jadi ini sangat tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada jenis marah laknatun. Laknatun itu adalah melaknat, menyumpah nyerapai seorang, si bodoh, si tolol, si goblok, si bego, si apalagi si pengotak dan yang lain, itu sangat tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu masuknya ke laknatun. Laknatun itu marah dengan menyumpah nyerapai orang. Jelas ya. Nah, kemudian apa terapi yang paling bagus buat emosi kita, anak kita atau suami kita? Yang paling pertama, terapi yang paling bagus buat emosi itu adalah hot. Hot itu menulis. Ya, jadi menurut Imam Nawawi, menulis itu bisa menenangkan hati dan pikiran. Jadi bagi ayah bunda yang di sini atau anaknya yang punya gangguan emosi, maka perbanyaknya menulis. Makanya kenapa anak TK di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun itu ayo menggambar itu teh sanes ulin wae bunda, itu teh bukan nggak ada kerjaan, bukannya gurunya nggak mau ribet dan yang lainnya, tapi itu adalah terapi emosi. Karena anak bunda itu nggak bisa diajarin apa-apa kalau emosinya belum stabil. Kabayang nulis akar ge sagurat geus nangis gegarawangan kan kumaha diajarna, jelas. Nah, jadi pertama, terapi emosi itu adalah hot itu menulis. Ya, buat anak-anak menggambar, dan mereka belum lancar nulisnya dan yang menggambar gitu. Itu pun bunda juga ada terapi proyektif, namanya terapi proyektif itu sehari bunda coba bikin kertas misalnya dilipat 4 ya, kemudian di sini digambar sehari itu pakai pensil, misalkan bunda inget centong ya, gambar centong, magico inget duit ya, gambar duit dan yang lainnya. Sehari itu minimal 4 gambar itu ditulis, dan itu sangat bagus sekali buat emosi ayah bunda supaya tidak terlalu meledak-ledak ya. Kenapa? Karena emosi itu harus diterapi, karena banyak cekcok, pertentangan, perhuru-haraan di rumah, perceraian dan yang lainnya awalnya berawalnya dari emosi yang tidak terkendali ya, jelas. Dan kemudian jangan mengharapkan semuanya berjalan sempurna seperti apa yang Anda inginkan, karena hidup itu Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan keinginan. Jelas ya. Allah menghadirkan suami Anda, suami bunda di rumah yang cueknya luar biasa, nah itu Allah berikan ke bunda karena bunda butuh ujian kesabaran. Atau misalkan suami diberikan istri yang nggak rajin masak, ya Allah hadirkan ujian buat suami supaya bisa lebih rajin dari duitnya, supaya bisa pesen gosen lebih sering ya. Begitulah. Kemudian yang kedua, selain hot ada juga mandi setelah bepergian. Dan ini direkomendasikan dan ada hadisnya. Jadi setelah bepergian dari pasar, dari tempat umum, dari habis keluar kota dan yang lain, sebelum masuk rumah itu disarankan, disunahkan untuk mandi dulu di pemandian umum atau di luar lah, misalkan di pom bensin, di masjid dan yang lainnya. Jadi masuk ke dalam rumah itu masuk dalam keadaan yang baik. Karena apalagi kalau dari pasar ya, karena pasar itu seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Kenapa? Karena di sana mungkin banyak terkumpul kotoran-kotoran sehingga setan dan jin itu senang berkumpul di sana. Kemudian juga banyak transaksi yang kurang halal, atau juga banyak yang penipu, preman dan yang lainnya. Jadi akhirnya kita perlu menstabilkan diri, menetralisir diri dengan cara mandi dulu di pemandian umum. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bunda, ayah semuanya direkomendasikan ketika kita marah itu duduk dan kemudian dipegangi bagian perut, bagian lipatan lemaknya, bagian perutnya ya. Kemudian karena dipegangi seperti itu sambil membungkuk, itu bisa menetralisir emosi. Kemudian yang terakhir itu ada skin hanger. Nah, skin hanger ini, apa itu skin hanger? Nah, skin hanger itu ayah bunda semuanya sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal-awal, bahwa kenapa pentingnya parenting, tadi ada sentuhan di pundak oleh orang Australia ke anak-anak yang ngedarin narkoba. Nah, karena menurut penelitian, anak yang kurang skin hanger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang negative thinking sama emosional ya.
Jadi orang misalnya ketika dewasa suami bunda atau adek bunda siapapun itu, kenapa dia emosional, sedikit sekali hauk dua gaplok tilu cabok gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu dipercaya ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger atau sentuhan nyaman di bagian kulitnya. Apa itu sentuhan nyaman di bagian kulit? Nah, ternyata ayah bunda untuk anak laki-laki itu harus sering disentuh di bagian telapak tangan, pundak sama punggung. Ya, itu harus sering diusap karena itu adalah titik skin hanger atau titik nyaman di bagian kulit untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan itu telapak tangan, pipi, pundak, punggung, perut. Ya, perempuan lebih banyak ya, karena hakikatnya perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan dibanding emosinya. Jelasnya seperti itu. Nah, jadi direkomendasikan nih buat anak, suami bunda atau bunda yang sering emosional. Kalau laki-laki sering disusap bagian telapak tangan, pundak, punggung. Kalau perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya. Kemudian yang selanjutnya ayah bunda, itu pun yang terjadi sama saya ketika kecil ya. Saya itu dulu korban bullying luar biasa ya bunda ketika di sekolah. Kenapa? Karena gigi saya itu patah ini ditambah dulu ketika usia kelas 5 SD-an lah kalau nggak salah. Dan saya itu paling males ketemu Idul Adha. Kenapa? Karena udah jelas ya. Nah, teman-teman saya selalu membuli saya, orang korbannya sekolah dan pemulakan. Itu sangat menyakitkan bunda ya buat saya. Dan sampai banyak sekali bullying, dan ini juga di belakang ada sampai luka pitak ya. Ketika kecil berdarah sama teman-teman gitu diinin, dan ketika saya mengadu sama mama selalu membela saya. Kan orang lain mau ngomongin apapun juga mama nggak masalah. Kenapa? Karena menurut orang lain jelek gimana pun juga kamu tetap anak paling ganteng anak mama, Pak Soleh. Nah, ya sampai ngusapin kepala saya, dan sangat luar biasa sampai hari ini. Saya nggak bisa nolak apapun permintaan mama, dan kalau mama hari ini masih ada dia minta umroh pun saya pasti lakuin, karena sudah tumbuh cinta di dalam hati saya terhadap orang tua, karena salah satunya dengan skin hanger ini. Tapi banyak hari ini anak-anak yang tumbuh yang taat terhadap orang itu bukan terhadap orang tua itu bukan taat karena cinta, tapi bukan taat karena takut. Jadi mereka mau belajar, mau sholat, mau makan, mau mandi dan yang lainnya itu bukan taatnya itu karena cinta, tapi taat karena takut. Makanya wajar kalau hari ini anak bunda, Pak kenapa anak saya susah belajar, Pak kenapa anak saya susah sholat, Pak kenapa anak saya itu susah makan, susah disuruh dan yang lainnya. Hello bunda, kita tahu kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu dia seorang anak Nabi Ibrahim. Ketika dia diminta leher oleh ayahnya dikasih bunda. Kenapa seperti itu? Karena dia tumbuh menjadi anak yang taat karena cinta, bukan taat karena takut. Kalau anak sudah cinta terhadap orang tuanya, leher pun dikasih bunda. Jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar dan yang lainnya itu wah luar biasa. Makanya supaya anak kita nurut, tidak membangkang terhadap orang tua, yaitu salah satunya adalah tumbuhkan mereka dengan cinta, bukan dengan takut. Salah satu anak cinta terhadap orang tua itu banyak sekali ciri-cirinya ya bunda. Karena banyak hari ini tuh anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Ya, buktikan saja ketika ayahnya pulang kerja, hal pertama yang mereka ambil apanya? Ya, mereka sambut itu apanya? Ayahnya atau handphonenya? Kebanyakan adalah handphonenya, bukan ayahnya. Mereka nggak peduli ayahnya capek, mereka nggak peduli ayahnya pulang dan tapi yang mereka peduli itu adalah handphone ayahnya, handphone mama. Makanya wajar kemarin ada nenek-nenek dan kakek-kakek meninggal pada punya 8 anak, anaknya harus semua punya mobil, rumahnya gede-gede. Tidak ada satupun anak yang tahu bahwa mama dan bapaknya meninggal. Seperti itu. Kenapa bisa itu terjadi? Karena itu hilangnya cinta di dalam hati mereka, sehingga mereka lebih mencintai pekerjaan mereka dibanding orang tua. Naudzubillah. Jelas sampai sini bunda terkait dengan emosi. Oke. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan bunda. Yang selanjutnya itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya terkait dengan
anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus itu apa sih, Pak? Ya, sebentar ya. Ya. Nanti di sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan gangguan kejiwaan ya. Gangguan kejiwaan ini baik nanti untuk anak-anak, orang tua ataupun dewasa, anak-anak, dewasa atau orang tua ya. Yang paling pertama kita mulai dulu dari anak-anak biar berurutan. Untuk anak-anak itu biasanya banyak sekali hari ini sampai kemarin ada orang tua yang datang ke rumah saya, ke kantor saya konsultasi anaknya speech delay. Dia sampai bilang bahwa di rumah sakit itu sudah penuh sampai dia pun kesulitan untuk mendapatkan terapi buat anaknya karena saking membludaknya anak yang berkebutuhan khusus. Banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin di salah satu di antaranya ada yang speech delay. Speech delay itu ketika ditanya sesuatu, misalnya dia udah makan, dia bukan menjawab tapi malah ngulangin pertanyaan kita. Kemudian ada juga yang Down syndrome. Down syndrome itu biasanya wajahnya khas ya, kalau Down syndrome anak berkebutuhan khusus. Ada yang autis, mungkin autis sudah nggak aneh lagi, ayah bunda sudah tahu ya seperti apa autis, biasanya dia sudah punya dunianya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada juga ADHD hiperaktif yang mengarah ke autis, atau ada ADD yang hiperaktifnya luar biasa. Dan masih banyak lagi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Cuman saya ingin menyimpulkan saja, hampir semua anak yang berkebutuhan khusus itu berkendala di bicara ya. Walaupun tidak semua ya, tapi kebanyakannya itu ada masalah di bicaranya. Entah itu anak yang nggak jelas bicaranya, misalkan artikulasinya nggak jelas, ada yang dia jelas tapi tadi hanya mengulangi, nggak bisa ngejawab dan lain-lainnya. Nah baik, di gangguan bicara ini ayah bunda itu kebagi dua ya untuk gangguan bicara. Pertama ada gangguan bicara reseptif, ada gangguan bicara aktif. Nah kalau reseptif itu biasanya gangguan bicara pemahaman atau pengertian. Jadi kalau misalkan anak nih kita suruh buang sampah, dia nggak ngikutin instruksi kita, berarti anak ini ada masalah di gangguan reseptifnya. Jadi misalnya kita suruh dek tidur, dek makan, dek ambilin minum, dek ambilin tisu, dek ambilin sapu, dia nggak ngerespon, berarti ada gangguan di bicara reseptifnya. Tapi ada juga anak yang sudah bagus di perseptifnya, dia paham, dia ngerti ambil sampah, ambil sapu yang mana, ambil gelas yang mana, ambilin minum mana gitu, dia ngerti, cuman dia gak bisa mengucapin. Nah itu namanya adalah gangguan bicara aktif. Nah ada beberapa penyebab sih bunda ya kenapa bisa seperti itu. Yang paling pertama, anak berkebutuhan khusus itu biasanya terjadi gara-gara adanya keterlambatan perkembangan otak. Jadi si otaknya itu tidak mengikuti perkembangan badan. Jadi si badannya sudah usia 7 tahun, otaknya masih usia 2 tahun. Jadi akhirnya perilakunya, badannya udah 7 tahun, perilaku anak 2 tahun seperti itu. Misalkan usianya udah 10 tahun, badannya dan usianya sudah 10 tahun tapi otaknya masih usia 3 tahun atau 4 tahun seperti itu. Dan biasanya seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Banyak hal, mungkin bisa jadi kelainan genetik atau karena faktor kelainan pertumbuhan otak dan yang lainnya. Cuman mungkin yang bisa kita lakuin itu adalah yang paling pertama, badan berkembang itu dengan makanan ya. Badan kita itu berkembang ya seperti ini karena kita makan gitu. Baik itu karena makan karbohidrat, protein, untuk vitamin dan yang lain-lainnya. Begitupun otak kita. Otak kita itu membutuhkan suplai makanan yang cukup ya, dan suplai oksigen yang cukup. Dari mana apa sih makanan otak yang paling bagus? Makanan otak yang paling bagus itu adalah omega 3. Jadi saya sering menyarankan anak itu dibanyakin omega 3-nya dibanding susunya. Walaupun memang susu itu bagus ya buat anak. Cuman kalau terlalu sering itu kandungan gulanya itu bisa berbahaya ke hiperaktif mengarah ke autis tadi. Nah makanya yang paling bagus itu omega 3. Omega 3 itu bisa dihasilkan dari minyak ikan, belut, bandeng, salmon atau tuna ya. Nah maka dengan demikian
perbanyak omega 3 biasanya sangat membantu sekali untuk pertumbuhan otaknya, dengan harapan ketika suplai oksigen dan suplai makanan otaknya terpenuhi dengan baik, maka si otak ini tuh bisa dengan cepat mengikuti perkembangan badannya sehingga si anak ini tuh bisa sembuh dari berkebutuhan khusus dia. Kemudian yang selanjutnya ke bicaranya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah nutrisi otak, yang kedua, otak manusia itu dia memiliki hipokampus. Hipokampus itu tempat penyimpanan kata-kata dan informasi. Nah, bisa jadi ketika si anak ini kesulitan mengucapkan huruf, mengucapkan kalimat, berbicara, menjawab dan yang lainnya tuh karena sebenarnya dia itu otaknya mah bagus gitu, tapi si hipokampusnya tidak terisi dengan baik gara-gara banyak hari ini anak-anak itu jarang diajak komunikasi oleh orang tuanya karena mungkin orang tuanya sibuk dengan gadget, sibuk balesin WA, sibuk dengan kerjaan, sehingga akhirnya anak diberikan TV, diberikan handphone, jarang dikasih komunikasi sehingga si hipokampusnya tidak berkembang. Nah, makanya salah satu alternatifnya itu adalah diberikan banyak cerita atau nyanyian. Nah, cerita atau nyanyian ini itu ayah bunda itu bukan untuk hiburan, tapi cerita atau nyanyian itu adalah salah satu untuk mengisi hipokampus anak supaya dia itu bisa si hipokampusnya bisa terisi penuh full, sehingga si anak itu ketika orang tuanya nanya atau ngejelasin apapun dia paham dan ngerti karena di hipokampusnya sudah ada. Nah, contohnya kayak gini aja, ketika guru misalkan menanyakan atau menjelaskan dia angka 2 itu kayak bebek. Nah, sedangkan kalau si anaknya di hipokampusnya dia belum paham bebek itu kayak gimana, belum mengerti, belum tahu bebek itu seperti apa, kira-kira nyambung nggak? Enggak. Atau misalkan ayah bunda hari ini misalkan yang nggak paham bahasa Inggris, kemudian saya pakai nih parenting dari awal sampai akhir pakai bahasa Inggris, kira-kira ngerti nggak? Enggak. Kenapa? Karena di hipokampus kita belum ada bahasa Inggris. Tapi kalau di hipokampus kita sudah ada, saya mau pakai bahasa Inggris, Jerman, Rusia dan yang lainnya pun pasti bunda paham. Kenapa? Karena di hipokampusnya sudah ada. Nah, maka dari demikian perbanyaklah ini cerita atau nyanyian itu bukan untuk hiburan, tapi untuk mengisi hipokampus anak supaya berkembang. Kemudian yang selanjutnya tadi makanan sudah, omega 3, yang kedua cerita dan nyanyiannya juga sudah. Yang ketiga, banyak anak-anak hari ini itu dia kesulitan bicara gara-gara si otot lidah, otot bibirnya, otot rahangnya itu kurang terlatih. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak hari ini orang tua yang nggak siap atau nggak sanggup ya ketika mendengarkan anak nangis, misalkan ketika bayinya langsung buru-buru didiemin, padahal mungkin dikasih dulu jeda ya berapa menit, misalkan 1 menit 2 menit supaya dia nangis dulu, karena itu kan dia akan melatih otot-otot di lehernya, di lidahnya, di bibirnya sehingga kebicara cepat. Tapi jangan dibiarkan dulu nangis sebanyak mungkin juga karena kan jantung paru-parunya belum siap tadi ya seperti yang saya jelaskan. Tapi coba dibiarkan dulu beberapa saat karena itu bisa melatih otot di leher, bibir, lidah dan yang lainnya si anak, sehingga si anak itu nanti kecepatan bicaranya cepat. Kemudian yang selanjutnya banyak nih hari ini kasus anak-anak yang dia kesulitan mengucapkan huruf R dan yang lainnya karena banyak orang tua yang ngasih makan ke anaknya itu sambil nonton TV atau main handphone. Dan itu yang terjadi adalah akhirnya ketika si anak makan itu bukan dikunyah, malah disimpan di pinggir ngajendol. Ya, jadi beres makan itu dikeluarin nasi semua karena dia nggak ngunyah, jadi nggak ada aktivitas mengunyah. Padahal terapi bicara yang paling bagus itu adalah dengan anak itu diberikan makanan yang banyak dikunyahnya, ada aktivitas mengunyah. Makanya saya suka tidak rekomendasi anak itu dibanyakin dikasih serelak ya, seblak, mending seblak. Jadi dikasih banyak yang makanan-makanan yang ada aktivitas mengunyahnya, jadi jangan terlalu banyak itu. Dan itu ya tadi kalau diusahakan jangan sampai anak itu dikasih makan sambil nonton TV atau handphone, karena bahayanya tadi anak itu akhirnya karena dia fokusnya ke TV, ke handphone, akhirnya ketika makan dia nggak ngunyah tapi dijendolin di pinggir, akhirnya tidak ada latihan rangsangan buat otot lidahnya, otot rahangnya, otot lehernya, sehingga dia kesulitan untuk berbicara. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bunda
ternyata yang selanjutnya adalah ketika anak sudah makan, sudah misalnya makan itu kan dikasih rata-rata usia 6 bulan ya. 6 bulan itu anak sudah mulai dikasih makanan, entah itu nasi ataupun serelak atau apapun itu, atau bubur, entah apapun. Nah, bagusnya sikat gigi sudah mulai dimasukkan ke dalam mulutnya, walaupun anaknya atau kitanya nggak harus digosok-gosokin. Yang penting ada zat asing yang masuk, karena si rambut-rambut sikat gigi itu dia mampu merangsang otot-otot atau saraf-saraf yang ada di lidah, di giginya, di lidahnya, supaya cepat ke bicaranya. Jadi banyakin dimasukin sikat gigi seperti itu. Walaupun cuma diemut nggak masalah. Yang penting si serabut lidahnya, si serabut sikat giginya itu bisa merangsang saraf-saraf yang ada di mulutnya. Oke, jelas ya. Nah, kemudian ada terapi-terapi perilaku juga yang lain yang mesti diperhatikan, kayak toilet training. Itu jangan terlalu tua usianya. Terus 1 tahun setengah maksimal itu sudah mulai dilatih toilet training, dilepaskan pampers, karena itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian si anak itu sendiri. Jelas sampai sini ayah bunda? Itu untuk anak yang kesulitan bicara. Pertama, banyakin omega 3, yang kedua banyakin cerita atau nyanyian untuk hipokampus, yang ketiga diusahakan diberikan makanan yang dikunyah, jangan diberikan makan sambil nonton TV atau handphone. Kemudian yang selanjutnya coba dimasukkan sikat gigi ke dalam mulutnya, supaya si anaknya, si serabut sikat gigi itu merangsang saraf-saraf di mulutnya. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu banyak dikasih handphone atau TV ayah bunda, karena kemarin itu ada klien saya di daerah Bandung, dia sampai nggak bisa mengucapkan kalimat apapun, cuman dia mengertinya warna. Karena menurut orang tuanya, ketika orang tuanya kerja di pabrik, dia selalu ditinggal sendirian di rumah, di setel TV aja, gak ada pengasuh, gak ada apa. Dia mamanya pulang kerja capek tidur, anaknya gak diajak ngobrol dan lain-lainnya. Akhirnya dia sadar dosa dia ketika sudah keluar kerja, anaknya udah gede, kesulitan bicara, dan akhirnya lari sana sini berobat. Ya begitulah. Kenapa TV sama handphone itu sangat berbahaya buat anak? Karena TV handphone itu dia komunikasinya itu komunikasi satu arah bunda, tidak ada dua arahnya. Memang mungkin TV handphone pada saya mah ngasih handphone atau TV-nya itu tentang ngaji, tentang belajar aja dan yang lainnya. Iya memang bagus gitu, cuman tidak ada komunikasi dua arah. Yang terjadi adalah si anaknya hanya memperhatikan, jadi tidak bisa mempraktekkan, kan percuma juga ya. Jadi hanya tadi dia gangguan bicaranya itu adalah gangguan aktif, dia mengerti misalkan huruf A itu ini, B itu ini, C itu ini, tapi dia nggak bisa mengucapin karena dia gangguan bicara itu adalah gangguan bicara ya, jelas ya sampai sini. Nah itu dasarnya. Jadi hampir semua anak berkebutuhan khusus itu biasanya memiliki gangguan di bicaranya ini ya. Makanya salah satu terapinya tadi ya, dengan makanan omega 3, dengan cerita atau nyanyian, dengan makanan yang dikunyah, dengan masukkan sikat gigi ke dalam mulutnya. Kemudian yang selanjutnya, jangan terlalu banyak nonton TV sama handphone. Tolong ya bunda lebih kreatif lagi untuk ngajak anak bicara ya. Dan biasanya banyak anak-anak yang kesulitan bicara ya, ini biasanya di anak pertama. Kenapa? Karena anak pertama itu mungkin nggak ada kakaknya yang ngajak ngobrol dan yang lainnya, sehingga jadi anaknya ketelat bicara. Tapi ada juga anak kedua, anak ketiga banyak juga, tapi biasanya seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya anak bunda, terus kemudian masuk ke dewasa. Nah banyak sekali gangguan-gangguan kejiwaan yang sering dialami oleh anak-anak dewasa. Itu salah satunya adalah dengan gangguan dewasa inner child. Nah hampir 95% anak dewasa itu memiliki gangguan ini ya, gangguan inner child-nya bermasalah. Inner child itu apa sih? Inner child itu luka batin. Jadi dia memiliki luka batin ketika kecilnya, entah itu misalkan karena dia korban perceraian atau korban bentakan, korban pukulan dari orang tuanya. Jadi akhirnya si anak ini itu memiliki luka batin, dan
orang tuanya nggak paham dan nggak sadar, akhirnya dia tumbuh menjadi anak dewasa di usia SMP SMA, barulah kelihatan anaknya bolos sekolah, anaknya ngerokok, anaknya pergaulan bebas, anaknya pacaran dan yang lainnya, anaknya geng-gengan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena energi ini, karena adanya luka batin ini. Nah, dan luka batin ini biasanya ditemukan atau sering diketahuinya itu pas usia dewasa tadi, SMP SMA. Jadi kalau kita ketika kecil kita susah mendeteksi apakah anak ini luka batin atau enggak. Tapi kalau udah SMP SMA baru kelihatan biasanya seperti itu. Nah, dan banyak orang yang tumbuh dewasa, tumbuh menjadi orang tua, tumbuh menjadi tumbuh menjadi kakek, nenek atau ayah, bunda, tapi nggak sadar bahwa dirinya itu sedang memiliki luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil, yang akhirnya menghambat semua kehidupan, aspek kehidupan, baik itu menghambat hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, antara orang tua dengan kakek nenek, misalkan dengan mertua dan lain-lain. Banyak sekali seperti itu, dan banyak orang yang dia tuh banyak sekali peluang kesuksesannya, tapi dia tidak bisa meraihnya karena tadi dia memiliki luka inner child yang bermasalah gitu. Dan kenapa pentingnya inner child ini disembuhkan? Ya penting gitu ya. Kenapa? Karena itu akan menghambat karir Anda, bahkan menghambat kehidupan Anda, bahkan membuat Anda menderita gitu. Banyak hari ini orang-orang yang menderita gara-gara inner child, akhirnya dia nggak paham cara menyembuhkan seperti apa, akhirnya ke narkoba, ke rokok, ke minuman keras dan yang lainnya. Padahal kalau mungkin itu disembuhkan, insya Allah mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya, jelas ya sampai sini. Oke, kita lanjut dulu ya. Bagaimana cara penanganan atau penyembuhan inner child, nanti saya akan bahas. Tapi efek dari inner child ini terhadap ketika kita sudah jadi orang tua itu, kita biasanya memiliki gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan bagi orang tua itu banyak sekali. Yang paling pertama itu ada paranoid. Paranoid itu yang di istilah umumnya atau sering dikenal di masyarakat itu adalah parno. Nah, kalau parno kan udah tahu ya, parno itu banyak ketakutan, benar nggak? Ya. Jadi jalan-jalan keluar sieun tabrakan gitu ya, makan asin sieun darah tinggi, makan jengkol sieun asam urat, tidur sieun teu beutari, kan repotnya kalau kayak gitu ya. Nah, jadi banyak yang parnoan gitu ya, dan itu efeknya awalnya dari inner child, akhirnya memiliki gangguan paranoid ini atau banyak ketakutan. Atau yang kedua ada juga skizoid. Skizoid ini biasanya orangnya itu menyendiri, tidak mau berhubungan atau berbaur dengan orang lain, lebih senang dia rumahnya di leuweung sendirian gitu ya, jarang ketemu sama orang, dia lebih senang seperti itu. Dan ciri-cirinya orang skizoid itu biasanya mukanya lempeng, tiis, teuyahan ya, jadi kita nggak bisa tahu orang ini tuh lagi bahagia, sedih, kecewa, atau gimana perasaannya gitu kan. Sering ya kita ketemu teman-teman kita yang kayak gitu, yang garing gitu ya, diajak ngalucu teh gitu ekspresi teh. Nah, biasanya sih orang seperti ini dia memiliki gangguan kejiwaan skizoid. Kemudian yang ketiga ada juga schizotypal. Schizotypal itu adalah gangguan kejiwaan yang dimana dia merasa dirinya sendiri itu memiliki indera keenam, atau mungkin dia merasa bahwa diri itu punya kekuatan khusus gitu ya, bisa ngilang. Kalau bisa ngilang sih, saya kalau ngirim paket gak perlu pakai JNE ya, kirim aja sendiri. Atau bisa nyantet ya, daripada nyantet kirimkan kartel ke perut orang, ya mending kirim ke paket ke rumah orang ya, lebih praktis gitu, seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang schizotypal. Nah, terlepas dari benar atau tidak, jadi banyak orang tua misalkan yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa sih anak saya indigo bisa melihat makhluk halus, makhluk astral dan yang lainnya, sering gitu ya, dia bercerita sering main punya temen hayalan dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau tidak dia indigo atau punya indera keenam atau bisa melihat hal yang kayak gitu atau enggak, menurut psikologi itu gangguan kejiwaannya adalah schizotypal. Schizotypal itu si penderita merasa bahwa dirinya itu punya indera keenam atau punya kelebihan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga narsistik ya, ada juga narsistik. Kalau narsistik itu biasanya orangnya itu lebih senang geng-gengan, bukan narsis.
citrak-citrak bikin TikTok kayak gitu ya. Nah ini narsis itu biasanya orang itu geng-gengan. Jadi dia itu kalau di sekolah pengennya misalkan tuh, saya mah pengennya gaulnya sama Dewi aja karena Dewi mah benghar ya, atau Siti karena Siti mah langsing badannya ke bawah ke gelis. Ada yang kayak gitu. Jadi menganggap tidak semua orang bisa bergaul dengan dirinya, hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian ada juga histrionik. Kalau histrionik itu dia capernya luar biasa, dan biasanya orang yang histrionik itu ditandakan dengan penampilan yang glamor. Misalkan dari kerudung sampai ke sepatu tuh kilap, warnanya sama hijau gitu atau pink semua gitu ya. Dan biasanya orang seperti itu pengen diperhatikan, dan paling berbahayanya orang histrionik itu biasanya dia sering melebih-lebihkan, salah sepele. Jadi kadang suka ya ngagosip lah ya, itu bahayanya. Jadi ngagosip dengan orang lain, ditambahkan nih bumbunya yang tadinya bubur gitu ya, ditambah kecap, ditambah sambal, ditambah kacang dan yang lainnya, itu terlalu berlebihan. Dan biasanya gangguan orang seperti itu namanya adalah histrionik. Kemudian juga ada juga opioiden. Kalau opioiden itu orang yang ketergantungan sama orang lain berlebihan ya. Nah jadi dia dia itu sangat ketergantungan sehingga nggak bisa hidup tanpa orang lain. Itu ada juga yang dependent. Kalau dependent itu dia nggak peduli dengan orang lain, tapi kalau ada orang yang nyaman menurut dirinya, dia rela meninggalkan orang lain, termasuk meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya. Kan banyak yang kayak gitu ya. Ada seorang istri misalkan ketemu laki-laki yang nyaman di rumah, dia tidak nyaman dengan suaminya. Kemudian ada laki-laki lain, entah itu temennya atau siapa yang lebih nyaman, dia rela meninggalkan suaminya, anaknya, keluarganya hanya demi gara-gara orang yang itu, dan itu gangguannya adalah dependent. Nah kemudian juga ada juga obsesif kompulsif. Kalau obsesif kompulsif itu biasanya orang yang seperti ini, dia itu termasuk orang yang perfeksionis. Jadi pengen semuanya sempurna, tidak ada kesalahan gitu ya, dan gampang depresi ya. Kalau orang seperti ini capek ya. Hidup ini kan manusia tuh kadang-kadang tiba dengan kesalahan ya, nggak bisa semuanya mulus lancar sesuai gitu ya, karena manusia itu tempatnya hilaf dan salah gitu ya. Tapi kalau salah terus juga kan kita bukan setan, kalau benar terus kita juga bukan malaikat. Jadi kadang-kadang salah dan kadang-kadang benar ya. Maka dari demikian kalau perfeksionis itu sulit. Nah itu tadi beberapa penyakit psikologis yang sering dihidap oleh orang tua. Kemudian Pak Kodar, apa sih cara penanganan penyembuhannya supaya kita itu terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu? Nah balik lagi kan tadi penyebabnya adalah inner child. Nah inner child yang bermasalah itu akan menumbuhkan penyakit-penyakit psikologis terhadap orang tua, yang akhirnya ketika orang tua bermasalah dia akan menularkan penyakitnya terhadap anaknya. Jadi terus aja seperti itu, tidak ada habisnya. Makanya yang paling pertama yang harus kita sembuhkan itu adalah inner child-nya dulu. Inner child itu bisa disembuhkan yang paling pertama dengan cara bonding dengan diri sendiri versi kanak-kanak. Jadi intinya mah bonding di sini itu maksudnya adalah kita coba berdamai dengan diri kita sendiri, coba maafkan orang-orang yang menurut kita sudah membuat kita sakit hati, kita merasa terpuruk, kita merasa nggak nyaman gitu ya ketika kecil. Makanya coba berbicara dengan diri kita sendiri versi anak-anak. Jadi kalau Anda misalnya ketika kecil dipanggilnya Ice, ya coba panggil diri Anda dengan Ice. Sudahlah, kamu sudah dewasa, sudah besar. Kemudian maafkanlah mamahmu misalkan, maafkanlah bapakmu atau temanmu atau pacarmu dulu yang menyakitimu, dan sekarang kamu menjadi orang yang lebih baik, sudah dewasa, sudah sukses dan lain-lain. Karena banyak orang yang sudah sukses tertekan gara-gara inner child yang bermasalah. Itu. Jadi intinya bonding itu adalah berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak ya. Waktunya bebas, misalkan Anda sebelum tidur atau misalkan nanti tengah malam ketika pasangan Anda sudah tidur, anak-anak Anda sudah tidur gitu, Anda merenung sendiri, kemudian berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak, boleh bebas. Pokoknya pilih waktu yang nyaman buat Anda untuk berbicara dengan diri sendiri, seperti itu. Kemudian
Setelah bondingnya disembuhkan, energinya disembuhkan dengan cara bonding, kemudian maafkanlah semua orang yang membuat kesalahan terhadap dirimu. Karena saya sangat tidak setuju sekali dengan ungkapan orang yang saya itu ingin sukses gara-gara saya termotivasi oleh misalnya orang tua saya yang menghina saya, atau ada kakak saya yang merendahkan saya, atau ada teman saya yang merendahkan saya. Jadi saya itu kurang setuju menjadikan orang lain menjadikan motivasi kesuksesan itu gara-gara disakiti oleh orang lain. Karena ketika kita mendapatkan kesuksesan pun itu kita tidak akan pernah damai gitu. Kenapa? Karena niat kita udah salah dari awal. Kita pengen sukses itu gara-gara ingin ingin membuktikan sesuatu atau apa. Jadi intinya mah sukses itu karunia dari Allah gitu ya. Jadi usaha lakukan yang terbaik, maksimal, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain gitu ya, sehingga Anda bisa menikmati hidup dengan baik. Gitu. Nah, kemudian setelah Anda bonding, setelah Anda sudah sering ngelakuin gitu terus menerus, bahkan kalau Anda masih merasakan sakit terus lakuin itu gitu. Ya, setelah Anda bonding barulah Anda lakukan terapi. Nah, terapinya ada 3. Yang paling pertama ada terapi kognitif. Nah, terapi kognitif itu terapi bagaimana supaya kita bisa merubah mindset dengan baik atau pikiran kita dengan baik. Terapi pikiran jadi intinya ya. Bagaimana caranya supaya kita punya pikiran positif? Yang paling pertama kita harus banyak baca buku positif, buku motivasi, kemudian ngobrol sama orang-orang yang positif juga, kumpul dengan orang-orang yang positif gitu ya. Nah, makanya rajin-rajinlah ke masjid, karena orang-orang positif, orang-orang baik itu rata-rata ada di masjid gitu ya. Kemudian yang selanjutnya terapi interpersonal. Interpersonal itu terapi membangun hubungan dengan orang lain gitu ya. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan untuk selalu ikut pengajian, dan bahkan ada riwayat kalau orang 40 hari tidak mendengarkan pengajian hatinya menghitam dan mengkeras. Nah, makanya terapi interpersonal itu adalah terapi membangun hubungan dengan orang lain yang positif. Kemudian yang terakhir adalah terapi eksploratif. Eksploratif itu adalah melakukan hal-hal yang baru. Contohnya misalkan Anda yang nggak suka naik gunung, ya cobain naik gunung. Atau Anda yang takut ketinggian, cobain naik roller coaster gitu ya. Atau Anda yang yang takut dengan hewan-hewan berbisa, hewan-hewan predator dan yang lainnya, coba beradaptasi, bergaul sedikit. Karena hidup Anda akan jauh lebih berwarna, hidup Anda akan jauh lebih berarti, dan Anda akan bisa menikmati hidup dengan baik ketika Anda bisa melabrak batasan-batasan diri Anda. Dan jangan pernah membatasi diri. Jangan pernah ada kata aku mah apa tuh, aku mah ada cuma gini, aku mah ada cuma gitu. Jangan pernah. Karena Allah tidak pernah membatasi diri kita. Dan jangan pernah sampai kita diri sendiri yang membatasinya. Nah, ayah bunda, tidak terasa kita hampir sudah 1,5 jam berbincang-bincang ya, bukan berbincang ya, saya sendiri yang berbincang di YouTube saya. Dan ini pengalaman pertama, ilmu pertama yang ingin saya bagikan, pelajaran pertama. Jadi mohon maaf kalau misalkan kata-katanya dari awal sampai itu belum tertata dengan baik, masih ada kata-kata yang salah atau ilmu-ilmu yang salah. Jadi bunda-bunda semuanya bisa komen, bisa memberikan masukan, atau nanti ke depan insya Allah saya ingin di YouTube saya ini menghadirkan narasumber yang lain untuk ikut berdiskusi tentang dunia pendidikan, tentang dunia psikologi, tentang anak-anak, tentang orang tua, tentang kehidupan bermasyarakat gitu ya. Nanti insya Allah saya akan menghadirkan orang-orang inspiratif di YouTube saya. Maka dari demikian tolong dibantu ya bunda untuk di-share YouTube-nya supaya YouTube saya sehat, YouTube saya banyak subscribernya, viewersnya, supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermakna lagi, lebih bagus lagi, dan lebih baik lagi. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada banyak kata-kata yang salah, itu murni kesalahan saya, dan ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di sesi selanjutnya.